pagi ini bisa datang kembali untuk memuji Tuhan. Mungkin ini udaranya agak sedikit dingin ya, tapi tidak menurunkan semangat kita juga memuji Tuhan. Kita mulai saja, karena kita hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Itu kita selalu puji nama Dia. Satu-satunya.
kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang pagi ini Bapa, kami boleh mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk kami berkumpul kembali, untuk kami boleh beribadah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus yang menyucikan, menguduskan setiap kami, untuk kami boleh layak di hadapan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan, buat waktu yang masih Tuhan beri untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau pimpin kebaktian ini Bapa dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir atas kami semua Tuhan. Kau mengurapi para pelayan-Mu juga Bapa, dengan urapan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami ulang tidak seperti kami datang. Biarlah kami memperoleh damai sejahtera, sukacita surgawi Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih semuanya. Kami berhalaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Terpujilah nama Tuhan ya, karena Tuhan segalanya, Raja kita di atas segala raja, yang selalu memberikan kekuatan kepada kita semua. Kita angkat satu berian, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima
yang memampukan kita bisa sampai saat ini melewati hari demi hari, disekelilingi dengan banyak problem ya, seperti saat ini pandemi. Puji Tuhan kita ada sampai saat ini karena kemurahan Tuhan. Amin. Di kesaksian saya, di mana saya dalam beberapa bulan ini beberapa bulan kebelakangan saya selalu dikatakan gemuk gitu, tapi gemuknya tidak sehat menurut saya gitu. Apa sebabnya kok sampai kayak gini? Badan perasaan tetap sampai ada berapa bulan gitu, setiap telepon orang, aku kan gemuk banget sih, sepertinya kayak gitu. Iya, kata saya, senang gitu bilangnya selalu gitu. Tapi hari tambah hari kok nggak enak gitu. Saya selalu ngerasain kayak gitu, kayak ada semut yang jalan terus kenceng banget muka saya, sampai kok aneh ya, saya ada apa ini, saya takut apa penyumbatan apa gimana rasanya kalau orang yang dipegang itu kan gitu ya. Akhirnya saya mencoba ke dokter yang pertama di Sadang nggak ada efeknya, malah tambah kenceng kata saya. Memang kadang kalau dokter itu kalau udah biasa pegangannya ke yang lain sudah sugesti dulu, nggak mempan gitu ya. Jadi baru 3 hari saya langsung pindah lagi ke teman saya. Ya puji Tuhan, dapat resep, katanya sih, itu takutnya gejala kolesterol ya kalau dari kepala. Ya mungkin sih soalnya berat juga. Terus ini muka saya aneh banget, kata saya gitu. Itu kayaknya efek dari terusan minum obat, karena obat yang ini bisa mengakibatkan gemuk katanya. Iya tapi nggak wajar gemuknya, aneh. Akhirnya ya kamu rutinin minum aja air kelapa. Itu mungkin efek dari obat itu jadi ke badan kamu. Dan puji Tuhan ya, setelah saya rutinin minum air kelapa, efeknya luar biasa ya, jadi kempes gitu ya. Terus yang biasa saya sedikit dipegang dikit, sendawa hilang saudaraku. Ternyata obatnya murah sekali ya, cuma 8.000 setiap hari. Kita bisa lebih sehat, badan saya juga lebih ringan gitu. Saya percaya itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan yang lebih lagi ke temen kan itu jadi cuma bayar obatnya aja. Sangat bersyukur. Tadinya emang mau ke sana cuman nggak tahu jadwalnya kapan gitu. Pas tanya cici suami, hari Minggu juga ada. Puji Tuhan bisa lebih baik, dan itu semua karena kebaikan Tuhan. Jadi nggak sampai mengalami yang lebih parah lagi. Dengan modal sedikit bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Ya itu saja, kita lanjut ke persembahan. Persiapkan yang membawa persembahannya. Tanggal 1 pujian Yesus itulah satu-satunya. Siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyembah dalam kudus hadirat-Nya agar kita mendapat sukacita. Kita bangkit berdiri saudaraku. Dalam kudus
bersyukur pada pagi ini Tuhan, kami boleh datang lagi padamu. Kami boleh datang lagi untuk mengucapkan puji dan syukur. Kami boleh menyembahkan puji-pujian akan Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan melakukan pendengar daripada firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, menggradasi lidah, bibir, hati, segala sesuatunya Tuhan, bukan karena kekuatannya Tuhan, tapi karena kuasa yang ada dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami selalu Tuhan, untuk selalu mengerti akan kebenaran-Mu Tuhan. Ajari kami selalu untuk melakukan tiap hari dalam tindakan kami yang terlalu mengandalkan kekuatan kami, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang berkuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan daripada firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih dalam cara kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, dan sudah menyatakan bahwa Dia hidup, ya, bahwa Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Mari kita buka kitab kita bersama-sama, sehingga kita bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal pertama. Kisah Para Rasul pasal pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Roh Kudus dijanjikan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintah oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Hari Kamis kemarin saya melayani di Cimahi, saudara. Di samping alun-alun ada gereja GPDI. Haleluya, Cimahi sebelah situ. Ya. Bingung saudara, mau keluar dari sini jam 6 pagi karena mulai di sana jam 7. Ini mau kemana nih ya? Mau lewat kebun kopi atau jalan utama? Ya. Keluar dari sini saya lihat di depan Rahayu 3 Blok B situ, saudara, ternyata dipakai sembahyang saudara kita, sembahyang Id, sholat Id, ya. Dan itu, ya, mereka bergantian, ada yang masuk, baru habis selesai sembahyang keluar, baru ada yang masuk lagi datang. Begitu sih Pak. Sudah pikir-pikir, belum selesai ini. Berarti saya lewat jalan utama aja, lewat jalan nasional. Betul saudara, dari perbatasan Cimahi Bandung situ saja sudah ada masjid di sana, sudah pakai badan setengah jalan. Jadi lewat arah. Gimana kalau dia masuk kebun kopi, nggak bisa jalan, muter lagi, susah. Yang sangat disayangkan saudara, ketika saya lewat Cimahi itu banyak sepeda, orang naik sepeda saudara. Nggak tahu mau kemana. Cuma dua aja. Orang Kristen yang nggak bisa ibadah atau Buddha, kalau nggak
wujud itu aja. Ibadah sudah. Kan nggak mungkin saya tanya, Bu, nah ibadah ini lagi kenaikan. Saya bilang naik sepeda sudah. Bayangkan saudara, dari perbatasan Bandung Cimahi itu sampai di jembatan yang mau flyover atas itu banyak sekali saudara naik sepeda. Sedangkan kita mau ibadah, memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Yang bukan saja, ya, ayat lain mengatakan Dia menyediakan tempat, tapi juga ada hal yang indah untuk kita boleh alami. Saudara, Kisah Para Rasul pasal pertama ini ayat 1 sampai ke 5, ya. Berulang-ulang kali ayat 1 sampai 3, selama 40 hari Yesus menampakkan diri. Setelah Dia bangkit, Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ayat lain katakan ada 500 orang lebih. Yesus menemui mereka, memberitahu mereka, aku sudah bangkit. Aku sudah bangkit, bentar lagi naik ke surga. Dalam percakapannya, dalam pertemuannya, dalam pembicaraannya, cuma satu yang Dia sampaikan. Apa saudara? Dia menyampaikan, Dia menceritakan tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari Dia bercerita, Dia sampaikan. Lagi kumpul, lagi bercerita, Dia sampaikan cuma satu. Dia sampaikan tentang kerajaan Allah. Kalau kita lagi kumpul, lagi ngobrol, mari sisipkanlah tentang kerajaan Allah. Amin. Karena saudara, ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, Tuhan bilang, pergi, jadi saksiku. Beritakan kerajaan Allah. Beritahu tentang firman Tuhan, supaya semua orang mengenal dan mengerti tentang kerajaan surga. Amin. Selama 40 hari Dia bercerita, Dia sampaikan, Dia beritahu tentang kerajaan Allah. Ayat yang keempat, yang kelima, ini yang kita mau dapati. Ada pesan lagi makan. Yesus bilang kepada murid-muridnya, jangan kemana-mana, jangan tinggalkan Yerusalem, nantikan, tunggu janji Bapa. Apa saudara? Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, saya percaya ketika Roh Kudus memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara ini, maka Roh Kudus yang dalam dirimu akan berkarya secara luar biasa. Petrus bukan orang biasa, bukan siapa-siapa saudara. Saya mau mundur keluar sebentar saudara. Saya lupa ayatnya. Di sana ada ayat begini saudara. Jadi Nathanael dia bawa saudara sepupunya, yaitu Simon. Dia bilang begini Nathanael, Simon, saya sudah ketemu Mesias, artinya Kristus. Yuk kenalan sama dia. Dibawa saudara, dibawalah Simon kepada Tuhan Yesus. Terus apa yang jadi saudara? Ketika ketemu Tuhan Yesus, Yesus bilang begini, ini kenalin, ini namanya Simon. Bukan Simon namanya Kefas atau Petrus. Saudara, saya sudah pernah beritahu kepada Bapak Ibu Saudara, mari bawa anak-anak saudara, cucu-cucu saudara untuk beribadah kepada Tuhan. Di ibadah anak-anak, di ibadah remaja, di ibadah muda, ya, untuk datang beribadah. Kenapa saudara?
ketika engkau bawa anak-anakmu kepada ibadah, ke depan nggak tahu jadi apa. Nathanael nggak tahu nih, Simon yang akhirnya disebut oleh Yesus Petrus nggak tahu mau jadi apa. Tapi kita tahu bahwa seorang pelayan ketika dia dipenuhi dengan Roh Kudus menjadi sesuatu pribadi yang luar biasa. Ketika dipenuhi ya murid-murid di loteng Yerusalem dipenuhi dengan Roh Kudus, Petrus yang tampil. Karena ketika banyak orang mulai bilang, wah lagi mabuk, wah lagi pesta pora, Petrus keluar dengan dipenuhi Roh Kudus. Dia bersaksi, dia berkhotbah kepada banyak orang pada waktu itu. Dan kemudian dia menulis 2 kitab Petrus. Saudara bawa orang ibadah, nggak tahu kedepannya bagaimana. Tapi kalau Tuhan melihat, Tuhan bisa pakai kehidupannya dengan hal yang luar biasa. Intinya ketika kita dipenuhi dengan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Ada yang mati dalam kehidupan kita, bisa dihidupkan kembali. Yesus pernah bilang, yang pernah aku lakukan, bisa engkau lakukan juga. Ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupanmu, janji Bapa memenuhi dalam kehidupanmu, saudara berdoa buat orang sakit bisa sembuh, saudara berdoa untuk persoalan masalahmu, Tuhan bereskan. Karena Roh Kudus memenuhi dalam kehidupan. Ada lagu begini, saudara. Roh Allah yang hidup, penuh hidup. Ya. Refnya itu, saudara, membebaskan. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, berkarya dalam kehidupan kita, kita menjadi pribadi membebaskan jiwa-jiwa yang sengsara, yang ada masalah, yang ada problem. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, kita bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi untuk dipenuhi Roh Kudus, ada pesan yang disampaikan kepada murid-muridnya, kepada Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dia katakan sambil menanti janjinya Tuhan, dia bilang kata yang pertama, tunggu. Kalau di tadi saudara ayat yang Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang keempat, dia berkata menantikan. Tapi dalam versi bahasa Inggris, King James Version, ya, dia memakai kata wait, tunggu janji Bapa. Untuk menantikan janji Bapa, yang pertama kita harus tunggu. Untuk Roh Kudus memenuhi kehidupan kita harus tunggu waktunya Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Saudara, menunggu itu pekerjaan yang bosan. Saudara, kalau sekarang enak, lagi nunggu di bank atau di mana ngambil antrian, ya, kayak ngambil undian, nomor berapa nih? Angkat 73. Pak, antrian sekarang berapa? Nomor saya 73. Pak, nomornya baru 16. Ciloko, betul nggak ngomong? Ciloko, bukan cilaka, Ciloko. Duduk, ya. Bayangkan saudara, HP saudara bisa dipakai, ya. Main game, nonton berita, nonton film Korea, nonton film apa bisa. Dulu saudara, waktu pegang HP zaman jadul yang cuma baterainya bisa dilepas, yang bisa cuma pakai apa saudara? Main itu, main ular. Kadang kita teriak sendiri, orang lihat, kenapa Pak? Ularnya mati. Menunggu hal yang tidak baik saudara. Menunggu bikin juga orang jadi bosan. Menunggu mengakibatkan orang apa? Dia tidur saudara. Ya. Contohnya terdapat dalam Injil Lukas.
Dalam Injil Matius pasal yang ke-25 ada 10 wanita. Mereka nunggu, persiapkan diri, mereka sudah merias, sudah persiapkan semua segala sesuatunya untuk menanti mempelai laki-laki datang. Firman Tuhan katakan sudah menanti sampai jauh malam. Mungkin saudara mereka udah siap-siap dari subuh, ya, siap-siap, nggak dikasih tahu jam berapa mau datang tuh mempelai laki-laki. Mungkin kasih tahu nanti jam 4. Mereka dari jam 6 sudah merias, betul ya? Saudara, saya nungguin waktu menikah, nungguin hias. Paling cepat saya, saudara. Sudah Pak, selesai. Hah? Cuma begini? Bayar mahal-mahal cuma begini doang. Pakai lipstik Pak? Enggak. Pakai bedak. Kayak hapus-hapus saudara. Udah. Ya. Nungguin saudara mempelai perempuan, udah hias ke sana, rambutnya diapain. Udah. Berubah bener. Betul ya? Ya sih. Bayarnya mahal. Tapi hasilnya luar biasa. Nungguin itu sudah yes. Belajar saudara, 10 gadis ini dia menanti sampai tengah malam. Akibatnya apa? Mereka tertidur saudara. Arti rohani apa yang bisa dapat? Dalam kita menanti, menunggu janji Bapa, jangan sampai kita tertidur rohani kita. Kalau sampai tertidur rohani kita, lewat saudara. Ada peribahasa Indonesia. Kalau mau dapat berkat, kalau mau dapat sesuatu bangun pagi-pagi, betul ya? Kalau udah bangun siang, sudah di apa? Dipatok ayam. Wah, kalau dipatok ayam, ayamnya yang mana tuh yang patok itunya saya tuh? Oke, ambil, potong, makan. Ada maksudnya seluruhan begitu saudara. Nah saudara, ya. Jangan sampai kita tertidur rohani kita. Dalam kondisi apapun, firman Tuhan memberitahu berdoalah dan berjaga-jagalah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu apa yang akan kita alami. Tapi firman Tuhan sudah mendahului berjaga-jaga dan berdoalah. Saudara, puji Tuhan. Saya nonton di Warta Berita saudara yang soal mudik. Dalam pemerintah memberitahu penyekatan yang terjadi membuat 74% ya, seluruh warga Indonesia ini saudara tidak ada yang mudik. 74%. Luar biasa. Karena nonton saudara, di dalam mobil itu sudah sembunyi bagus-bagus, ketika dikeluarin, dicek, diswab positif. Bisa bayangkan dia pergi ke satu daerah, menulari keluarganya menular. Ya sudah. Kita patut bersyukur ya. Karena pemerintah boleh mensukseskan vaksin dengan baik, walaupun ada yang belum kita dapati. Tapi itu sudah menurunkan angka COVID-19. Walaupun di Sumatera, daerah Pulau Sumatera masih ya, yang Lampung saya lihat, saya baca di berita masih saudara. Jangan sampai kita tertidur rohani kita. Jangan sampai kita berhala-hala dalam dunia saat ini. Kita nggak tahu kapan kita lagi ngantri. Dalam kita mengantri ini, mari lakukan yang terbaik juga. Jangan sampai kita tertidur dengan hal-hal dalam dunia ini, saudara. Mari kita semakin boleh giat. Mari kita semakin berusaha sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, menceritakan kerajaan surga kepada banyak orang, supaya mereka mendengar kerajaan surga. Hidup ini kesempatan untuk kita berkarya di dalam Roh Kudus, menyampaikan, mensaksikan betapa baiknya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selesai ibadah saudara, dari ibadah kemarin hari Kamis, dan bercerita, Om, kenapa sih suami saya begitu?
Nggak tahu, kenal juga enggak suaminya bagaimana. Udah kasih tahu saudara, ini istrinya dari seberang, suaminya orang Medan, Kristen, nikah dibawa, ayo ikut Kristen, ikut Kristen. Udah berjalan waktu, istrinya yang mulai setia, suaminya yang mulai mundur pelan-pelan. Setiap 2 bulan sekali pindah kontrakan. Dia bilang begini, saya capek, belum selesai, baru selesai istirahat, pindah lagi kontrakan, beres lagi. Ya. Suaminya ini supir. Saya mesti bagaimana? Bu, tetap setia sama Tuhan. Sambil menanti bagaimana Tuhan bekerja merubah kehidupan ibu, tunggu waktunya Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Dan itu datang kepada yang kedua, selain kita menunggu janji Tuhan, yang kedua, jangan pernah tinggalkan Yerusalem. Firman Tuhan katakan tadi, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa memenuhi hidupan. Jangan kemana-mana. Ada persoalan, ada masalah, jangan pergi, jangan lari. Tetap tunggu janjinya Tuhan. Sampai kapan Pak? Saya sudah berdoa sangat lama. Saya sudah menunggu janji Tuhan. Sudah berdoa bertahun-tahun, tapi belum terjadi. Tunggu janji Tuhan. Jangan kemana-mana. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tetap dalam Yerusalem. Waktu lalu saya pernah angkat firman Tuhan. Ada 2 orang murid Yesus yang pergi keluar dari Yerusalem ke Emmaus. Pergi dia. Tuhan datengin, Tuhan sempatkan, sampaikan, beritahu lagi, kembali lagi buka rahasia firman Tuhan, buka lagi dari kitab nabi-nabi, kitab rasul, kasih tahu, sampaikan kepada 2 orang murid ini. Baru mereka sadar, mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, saya mau bilang, katakan, ada beban, ada persoalan, ada masalah. Itu proses dalam kehidupan kita sebagai anak manusia. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, persoalan masalah itu Tuhan bilang apa? Tunggu janji Tuhan. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Pasti Tuhan akan tolong. Yang harus kita lakukan, tunggu aja. Kapan, berapa lama Pak? Saya juga nggak tahu. Tunggu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, saya lagi nikmati pompa air baru. Pernah saya sampaikan, itu kan saudara, saya belum foto, belum bikin saudara. Itu ternyata tutup dari atas itu yang biasanya ada tabung yang besar itu, tutupnya itu di sampingnya itu pecah saudara. Retak. Jadi airnya keluar di situ saudara. Puji Tuhan, akhirnya sudah melumuti atau memenuhi dengan lumpur bodi di luar ya seluruh pompa air. Nanti saudara bisa cek, bisa menilai ini poinnya berapa, ini bagusnya berapa. Akibatnya saudara sudah 3 hari ini, puji Tuhan ya, kami jadi orang kaya. Beli air ya, galon, buat apa saudara? Kamar mandi. Jadi bukannya buat minum, buat siram air kamar mandi. Kalau kenapa kami bisa lewat ini saudara dia? Atau ada maksud Tuhan? Tinggal berserah sama Tuhan. Oh Bapak bikin begini, nggak tahu. Saudara bisa menilai. Tapi saya percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud Tuhan. Saya tinggal baru percaya begitu saja. Mau tunggu mau bagaimana? Saya percaya Tuhan pasti sediakan semuanya. Yang pertama juga Tuhan sediakan. Yang kedua juga pasti yang Tuhan yang beri yang terbaik. Amin. Jangan kemana-mana. Ada persoalan, ada masalah, ada sakit, tetap tunggu di Yerusalem. Apa arti Yerusalem? Pertanyaannya begitu sekarang.
Kenapa kita nggak boleh pergi dari Yerusalem? Kenapa kita mesti tinggal di Yerusalem? Yesaya pasal 1. Ya. Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-21. Hukuman atas Yerusalem. Ya. Ini karena Yerusalem sudah tidak lakukan lagi apa yang Tuhan mau, akhirnya dibuang, saudara, ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Hukuman atas Yerusalem. Yang pertama, bagaimana ini kota yang dahulunya setia sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan dan di situ selalu diam kebenaran, tetapi sekarang penuh membunuh. Kenapa nggak boleh tinggalkan Yerusalem? Karena di Yerusalem yang pertama ada kesetiaan. Saudara yang sudah setia beribadah, saudara yang sudah setia bersukacita, memuji, memuliakan Tuhan, Yesus mau bilang tetap setia. Ayo lakukan lagi. Ayo lebih lagi sungguh-sungguh. Ayo lebih semangat lagi. Ayo lebih lagi melayani Tuhan. Ayo lebih lagi berkarya bagi Tuhan. Ini sudah ya menjadi, katakan sekarang sudah menjadi sundal. Artinya apa, saudara? Bicara tentang rumah tangga, sudah nggak ada kesetiaan lagi. Yerusalem disebut sebagai mempelai. Kita ini sebut mempelai wanitanya Tuhan. Kita sedang menyongsong mempelai laki-laki, yaitu Yesus, ketika datang kedua kali. Kita sudah nggak setia lagi. Kita sudah serong. Sudah berlakukan yang tidak baik dalam rumah tangga kita. Saudara yang sudah setia bawa perpuluhan, terus setia. Saudara yang setia bawa persembahan, terus setia, saudara. Sampai kapan? Tuhan Yesus setia sampai dia mati. Kenapa kita nggak setia sampai mati? Saya suka bukan saja bulu tangkis, saya suka nonton bola, saudara. Atau berita-berita tentang bola, apalagi saya suka Chelsea. Saudara, saya baca, saudara, ada surat info tentang Chelsea. Ya. Ada seorang penggemar, fans setianya Chelsea. Dari masuk rumah warnanya biru, ada logonya, sampai di kamar, sampai di gelas, sampai di piring, semuanya Chelsea. Itu di Inggris, saudara. Luar biasa. Ini cuma kepada klub kota kebanggaannya. Sampai dia berusaha banyak beli ini, saudara. Pernak-pernik apa semua dia beli. Gimana kita dengan Tuhan, saudara? Setia, saudara. Sampai ketika dia mati, saudara, fotonya sudah dipajang di bangku, di bench di mana dia duduk, saudara. Di mana dia duduk memang tempat kesukaannya, dia di situ fotonya, saudara. Dan tidak ada yang boleh duduk di situ kecuali foto itu. Itu penghargaan dari klub sepak bola. Karena kesetiaannya mendukung, mensupport, ya, klub kesukaannya dia. Apalagi kita kepada Tuhan. Kalau kita setia, Tuhan Yesus lebih setia kepada kita. Kalau kita setia, maka Tuhan juga tidak akan biarkan kita. Ada hal yang akan kita terima. Hari ini 22 tahun pernikahan Bapak Sukono, Tuhan. 22 tahun. Luar biasa. Setia, ya. Doanya cuma sampai opa oma, ya. Suruh sini cepat menikah supaya bisa disebut opa oma. Tanggal 22 ya. Tanggal 22. Nanti tanggal 23. Jadi habis ini minggu depan cair lagi, cia-cia. Saudara, setialah iring Tuhan. Setialah ikut Tuhan.
ada persoalan, ada masalah, tetap setia kepada Tuhan. Jangan pernah berubah hatimu, jangan berubah pandanganmu. Tetap ikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Yerusalem, di mana engkau mulai mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Jangan gara-gara ada sedikit lari, ada masalah lari. Jangan saudara, tetap tunggu saudara. Janji Tuhan memenuhi dalam kehidupanmu. Yang kedua, keadilan. Itu firman Tuhan, Yesaya 21. Ya. Di situ tadinya penuh keadilan. Herannya saudara, masih ada orang percaya yang ikut Tuhan Yesus masih bilang begini, Tuhan Yesus nggak adil. Nggak adil bagaimana? Saya sudah setia beribadah, setia memberi persembahan perpuluhan, setia melayani Tuhan. Kok saya kurus-kurus banget? Usaha saya ramping jadi masalah, ada begini, keluarga saya begini-begini. Tuh lihat tuh, dia nggak beribadah, nggak percaya Tuhan Yesus, tapi diberkati, gemuk-gemuk, suami istri anak-anaknya diberkati, perusahaannya diberkati. Kenapa saya enggak? Anehnya masih ada orang percaya yang berkata seperti itu. Tidak adil. Saudara, Tuhan Yesus tidak adil di mana? Jangan lihat orang. Mari periksa diri kita. Mungkin kita nggak adil. Saya nggak singgung saudara. Saya cuma beritahu, ya, supaya saudara diberkati, semakin diberkati. Saudara terima usaha gaji pokok, kerjaan, gaji, ya. Saudara udah tahu persepuluhan, ya. Berapa persepuluhan yang saudara kasih kepada Tuhan, atau dipotong sama saudara. Saudara dapat 7 juta, seharusnya kasih sama Tuhan 700. Tuhan, saya ada masalah, ada buat ini Tuhan, ada mau, sorry ya Tuhan, 300 aja ya Tuhan. Tuhan ngomong iya nggak? Kita selalu bilang, makasih ya Tuhan, Tuhan baik deh, Tuhan ngerti persoalan saya. Padahal itu saudara, kita itu wajiban kita, bukan wajib. Kita harus, kita memberi itu bukan karena kita mengasihi, tapi kita memberi karena Dia sudah lebih dahulu memberkati kita. Makanya ada orang, saya dengar hamba Tuhan tua bilang begini, ketika ada jemaatnya minta tolong usahanya diberkati. Dari 100.000 sampai 1 juta mulai naik. Ketika sudah 100 juta dimulai mundur sudah. Dia datang lagi Bapak Gembala ke baru, kenapa begini-begini? Tadinya berapa? Dan saya doain Tuhan turunin dari 1 juta jadi 1 juta usaha, itu hasilnya. Kok bisa begitu? Iya. Dari 1 juta kamu setia. Udah 100 juta udah mulai nggak setia. Ketika kita boleh setia, kita boleh adil dalam kehidupan kita, ada hal yang baik yang kita alami dalam hati. Jangan tinggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem ada kesetiaan, ada keadilan. Jangan kemana-mana, tetap di Yerusalem. Nantikan janji Bapa. Saudara lihat orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Seperti Pastor Aditya Oloan, ya. Umurnya singkat, sangat disayangkan, ya. Bagi kami sebagai hamba Tuhan, itu ada orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dari seorang pecandu menjadi seorang pendeta, hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Aduh, sangat sayang. Ada perubahan ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan kita. Ada perubahan yang terjadi. Tuhan bisa pakai nih Pastor almarhum Pastor Aditya Oloan ini secara luar biasa, memotivasi, ya, orang-orang yang rambutnya lancip ke atas, saudara, ke landak, penuh tatoan. Saya lihat di videonya saudara, ya, mereka nangis bagaimana Tuhan melawat mereka. Mereka menangis, mereka meminta ampun kepada Tuhan melalui ini. Saudara juga bisa dipakai Tuhan ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupanmu.
Ketika Roh Kudus berkarya dalam kehidupan, engkau bisa dipakai Tuhan menjadi hal yang luar biasa. Saya nggak bisa apa-apa. Firman Tuhan katakan dari yang tidak bisa menjadi hal yang luar biasa di mata Tuhan. Dari yang dianggap sepele oleh manusia, ketika Roh Kudus memenuhi dalam kehidupanmu, menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kenapa saudara nggak mau? Mari rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupan. Ketika Roh Kudus memenuhi kehidupan, hidupmu diubah, perkataanmu diubah, sikapmu, pikiranmu akan dirubah oleh Tuhan. Doamu, saudara, firman Tuhan bilang, kita berdoa itu dalam bahasa-bahasa roh yang tidak diketahui oleh siapapun, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bahasa yang tidak kita ketahui itu sudah menyentuh hati Tuhan, menjamah, melawat kehidupanmu dengan hal yang luar biasa. Ketika Roh Kudus memberkati kehidupanmu, berkarya dalam kehidupanmu, engkau kemanapun engkau pergi, orang akan diberkati, saudara. Orang akan terberkati dengan apa kehidupan. Mari rindukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan tunggu di gereja, di tempatnya yang susah. Kita pernah sudah lagi doa, di gedung di tembok sudah dinding. Cari udah gak ada orang, udah gelap, siapa ada semua. Makanya kita belum bisa doa malam kepenuhan Roh Kudus 10 hari di tempat ini. Jadi saya mengimbau kepada Bapak Ibu Saudara, di rumah pun engkau bisa minta dipenuhi dengan Roh Kudus. Sediakan waktumu, masuk kamar, kunci kamar, hanya engkau dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus berkarya memenuhi dalam kehidupan. Saya percaya, saudara, kehidupanmu akan menjadi pribadi yang luar biasa. Kalau Saulus saja dipakai Tuhan menjadi Paulus yang luar biasa, saudara pun bisa demikian, menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Tunggu janji Bapa, jangan tinggalkan Yerusalem, karena di Yerusalem kesetiaan dan keadilan memenuhi dalam kehidupan. Pakai kehidupanmu menjadi alat Tuhan. Hidup ini hanya sebentar. Beri yang terbaik untuk Tuhan. Kalau itu sudah terjadi memenuhi kehidupanmu, saya percaya, saudara, tempat ini gak akan cukup lagi. Karena kehidupan saudara sudah menjadi saksi Tuhan. Kemanapun saudara pergi, kemanapun saudara berada, saudara saksikan firman Tuhan. Beritahu tentang kerajaan Allah. Orang akan tanya, Pak, Bu, ibadah di mana? Saya diberkati oleh Bapak. Tapi ibadah akan lagi cukup, sudah. Sebab itu mari rindukan dipenuhi janji Bapa. Yesus sudah naik ke surga. Dia kirimkan janjinya. Roh Kudus yang dijanjikan itu ingin memenuhi kehidupan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan pujian, Roh-Mu yang hidup penuhi. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk berdoa untuk firman Tuhan yang kita sudah dengar. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkatmu menyembah. Sekali lagi saya mau katakan, jemaat Tuhan, rindukan janji Bapa memenuhi kehidupanmu. Rindukan Roh Kudus untuk berkarya dalam hidupmu. Buka hatimu, buka selebar-lebarnya. Izinkan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Izinkan Dia berkarya dalam kehidupanmu, memakai kehidupanmu untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari rindukan Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Engkau akan semakin setia. Engkau akan menjadi seorang yang adil dalam kehidupanmu. Engkau selalu akan menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, rindukan janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupanmu. Buka hatimu. Mari Roh Kudus jamah hati kami, penuhi kami, berkaryalah dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi saksi-Mu, kami ingin menjadi alat Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, engkau akan menjadi pribadi yang luar biasa. Pekerjaanmu, usahamu menjadi luar biasa. Rumah tanggamu menjadi keluarga yang luar biasa di hadapan Tuhan. Orang akan melihat, orang akan menilai pribadimu. Ada perubahan yang terjadi secara luar biasa karena Roh Kudus memenuhi dalam kehidupanmu. Ku buka hati, haleluya. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkatmu. Ku buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, diangkatmu menyembah. Mari izinkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Haleluya. Izinkan Dia. Haleluya. Yesus, terima kasih buat karya-Mu di muka bumi ini. Mari Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa penuhi setiap kami, penuhi setiap kehidupan kami, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Berkaryalah secara luar biasa dalam kehidupan kami. Pakai kehidupan kami menjadi alat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Tuhan, marilah Tuhan, jamah setiap kami. Roh Kudus, Roh Kudus, jamah setiap kami. Haleluya. Puji Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memenuhi setiap
setiap kami dengan pribadi yang luar biasa, pribadi Allah yang akan menyertai kami, yang akan menolong kami, yang akan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kami, yang akan selalu bersama dengan kami, yang akan memberi kekuatan bagi kami semua, sehingga kami boleh menjadi pribadi anak Tuhan yang setia dan mau hidup adil dengan siapapun, terlebih kepadamu Tuhan. Roh Kudus, mari tetap berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan. Ketika mereka berdoa, ketika mereka boleh mendatangkan kerinduan Allah di dalam kehidupan mereka, Roh Kudus berkarya, bekerja secara luar biasa dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya Roh Kudus yang dijanjikan itu benar-benar adalah pribadi yang luar biasa, pribadi yang akan menemani dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Mau berdoa Tuhan, Roh Kudus tetap kuatkan iman jemaat Tuhan untuk tetap rindu dimanapun mereka berada, rindu dipenuhi dan dipakai secara luar biasa oleh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan bawa korban persembahan kami. Berkati akan kami bawa ini Tuhan. Kami sudah berdoa, terima berkat firman Tuhan, dan kami akan bawa korban persembahan kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sekarang jadi Minggu tanggal 23, hari Minggu depan pemimpin pujiannya Ibu Hana, Bapak Rudi. Jadi bisa nanti kontak sama Gembala kapan mau latihan. Kemudian tanggal 30 Mei saya harap kesaksian semua. Cici Alice bisa datang juga bersaksi ya. Bapak saksi. Jangan sampai nggak datang, nanti nggak datang, mama nggak datang. Cicinya nggak datang lagi. Ya, adiknya yang mana nih saya mesti cek. Jadi saya harap saudara bisa datang bersaksi semua. Ya, pribadi lepas pribadi. Biar diwakili sama suami, nggak pribadi lepas pribadi. Ya, saya percaya suami istri ada kesaksian tersendiri, pengalaman tersendiri yang kita bisa saksikan. Ya, betapa pertolongan Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan. Itu saja. Sebelum kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Dan saya undang Pak David, boleh di depan. Kita akan berdoa buat Pak Sukono dan Ibu Hana yang berulang tahun pernikahan. Panggil dulu mereka. Kuasamu tak lebih besar. Boleh berlutut. Tak lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kami larut dalam sukacita karena Tuhan begitu baik, begitu luar biasa. Karena kasih-Nya Tuhan yang indah boleh terjadi, boleh nyata dalam kehidupan rumah tangga Bapak Sukono dan Ibu Hana. Pada hari ini Tuhan sudah tambahkan usia pernikahan mereka 22 tahun. Kami percaya Tuhan, selama kami boleh lihat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi, dialami, dihadapi oleh Bapak Sukono dan Ibu Hana. Lalu mereka boleh ada dalam kesetiaan dalam pernikahan.
Semua karena anugerah kasih Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa bersama jemaat GPDK Taman Rahayu, memohon berkat yang dari Tuhan, karena umur panjang dalam pernikahan mereka. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan tambahkan dengan hal yang luar biasa. Urapi kami hamba-Mu, majelis bersama jemaat, ketika kami memohonkan berkat, Tuhan yang sendiri akan memberkati dalam kehidupan mereka. Kami berdoa di dalam nama berkat Bapa Roh Kudus, berkat Allah yang indah, ikatan keluarga yang luar biasa melalui kasih Tuhan. Biarlah keluarga ini semakin luar biasa di hadapan Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan, di hadapan manusia. Hal yang luar biasa karena Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan, apa yang mereka inginkan Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam pernikahan yang indah yang Tuhan mereka sudah jalani dalam kehidupan mereka. Tuhan, kekuatan, pertolongan Tuhan bagi Pak Sungkono, Ibu Hana, Tuhan mampukan menolong mereka untuk boleh mengarungi bahtera keluarga mereka, membawa Seni dan Derek dengan semakin luar biasa studi pekerjaan usaha mereka dalam nama Yesus diberkati secara luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga Tuhan buat Bapak Yeremia di Senin besok Tuhan. Ini operasi pasang ring Tuhan ya. Beroperasi bekerja sekarang Tuhan. Kesehatan mulai dari kesehatan Pak Yeremia, persiapan bahkan Tuhan berkati Tuhan jamah para dokter yang akan bekerja mengoperasi Tuhan. Pemasangan ring di jantung Pak Yeremia boleh berjalan dengan baik. Tuhan pulihkan kesehatannya untuk dipakai dan berkarya lagi menjadi alat dan kepermuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa tanggal 30 Mei jemaat boleh persiapkan diri untuk persiapkan kesaksian mereka, kesaksian di mana pertolongan, pembelaan, kasih Tuhan luar biasa terjadi dialami oleh mereka Tuhan. Tuhan tolong Ibu Niti yang ada, Tuhan berkati pekerjaannya, usahanya, keluarganya, kehidupannya semakin luar biasa. Karena apa yang dia boleh bantu pelayanan pekerjaan Tuhan di mana-mana, semua karena anugerah Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pekerjaan, usaha, studi, pelajaran, perkuliahan, jemaat Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Perjalanan mereka kemanapun yang akan mereka lakukan setelah pulang dari tempat ini, Tuhan sertai. Berjalan kaki, berkendaraan, motor, mobil, Tuhan berkati, Tuhan sertai sepanjang hari ini. Mengalami lebih banyak hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih buat kebaikan dan pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan pertolongan persekutuan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah, terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Pak siapa? Oh, Pak Sum. Selamat ulang tahun Pak Sungkono, Ibu Hana. Tuhan memberkati. Ya. Oke, Tuhan berkati.